Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alia dengan NPM 2025 21500 145. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep masyarakat madani, karakteristik masyarakat madani, dan peran utama umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Lalu materi yang kedua, pengertian dan konsep toleransi umat beragama menurut Islam, problematika kehidupan umat beragama, serta upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Masyarakat madani adalah konsep tentang sebuah masyarakat ideal yang hidup secara beradab, demokratis, toleran, menjunjung tinggi HAM, dan mampu bekerja sama secara damai, tanpa harus ada tekanan atau paksaan dari negara. Jadi intinya, masyarakat madani itu adalah masyarakat yang dewasa secara sosial dan politik, yang mereka bisa mengatur dirinya sendiri dengan baik. Lalu ada asal-usul istilah masyarakat madani. Istilah civil society ini berasal dari pemikiran barat. Salah satu contohnya itu John Locke. Tapi di Indonesia, konsep ini tuh dipopulerkan kembali oleh Nurholis Majid atau Cak Nur. Jadi Cak Nur itu tidak hanya sekedar menerjemahkan civil society, tetapi mengaitkannya juga dengan sejarah Islam, yaitu masa kehidupan masyarakat Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ia menyebut bahwa masyarakat Madinah adalah contoh nyata dari masyarakat yang berperadaban, sehingga istilah Madani diambil dari kata Madinah yang berarti kota peradaban. Yang selanjutnya ada karakteristik masyarakat madani. Masyarakat madani atau civil society itu punya beberapa ciri khas yang bikin sebuah masyarakat dianggap maju secara sosial, bukan cuma secara teknologi. Konsep ini awalnya berkembang dari tradisi barat atau civil society, lalu diperkaya dengan nilai-nilai Islam lewat contoh Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Di masyarakat madani, hukum itu berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Pemimpin, rakyat, orang kaya, orang miskin, semua diperlakukan sama di depan hukum. Contohnya itu, orang gak bisa seenaknya melakukan pelanggaran cuma karena mereka punya jabatan. Yang kedua, demokrasi dan partisipasi aktif warga. Masyarakat punya ruang bebas untuk menyampaikan pendapat, ikut menentukan kebijakan, dan mengawasi langsung pemerintah. Demokrasi di sini bukan sekadar pemilu, tetapi keterlibatan warga dalam banyak hal. Contohnya itu ada forum diskusi masyarakat, musyawarah warga, atau pelibatan publik dalam pembuatan suatu peraturan. Yang ketiga, pluralisme dan toleransi. Masyarakat madani itu menerima keberagaman agama, budaya, suku, dan pendapat. Yang beda itu tidak dianggap ancaman, tapi bagian dari kehidupan bersama. Contohnya, komunitas beda agama itu mereka bisa tinggal berdampingan tanpa saling curiga. Yang keempat, keadilan sosial. Masyarakat madani menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk pemerataan akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesempatan berkembang. Bukan berarti semua harus sama, tetapi semua harus punya kesempatan yang layak. Contohnya itu beasiswa untuk keluarga yang kurang mampu dan pemerataan layanan publik. Yang kelima, kemandirian warga dan organisasi sosial. Masyarakat madani itu punya banyak organisasi sosial yang berjalan mandiri tanpa dikendalikan negara. Jadi organisasi ini tuh tempat masyarakat menyuarakan aspirasi dan menyelesaikan masalah sosialnya. Contohnya itu ada LSM, organisasi pemuda, dan komunitas literasi. Yang keenam, ada kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Kebebasan mengemukakan pendapat adalah hal wajar. Kritik ke pemerintah pun boleh selama melalui cara yang baik. Media massa itu bebas mengawasi jalannya pemerintahan. Contohnya, jurnalis bisa memberitakan kasus korupsi tanpa
tanpa ditekan oleh oknum manapun. Yang ketujuh, sikap saling menghargai dan anti kekerasan. Masyarakat madani itu mengutamakan dialog untuk menyelesaikan masalah. Kekerasan, intimidasi, dan pemaksaan pendapat dianggap bukan cara penyelesaian yang baik dan beradab. Contohnya, konflik pendapat itu diselesaikan lewat diskusi, bukannya bentrokan atau berantem gitu. Yang kedelapan, etika moral dan budaya yang sehat. Masyarakat madani juga identik dengan etika publik yang baik, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan saling bantu. Bukan cuma aturan negara, tapi nilai sosial yang dijunjung bersama. Contohnya itu budaya antri, buang sampah pada tempatnya, dan mereka sangat menghormati ruang-ruang publik. Nah, di sini kita beralih ke peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Yang pertama, menanamkan nilai moral dan etika. Umat Islam berperan menjaga akhlak sosial seperti jujur, amanah, adil, dan menghargai orang lain. Nilai-nilai ini menjadi fondasi penting untuk masyarakat yang tertib dan damai. Nabi Muhammad SAW sendiri itu datang untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan itu modal penting membangun masyarakat madani. Yang kedua, menegakkan keadilan sosial. Islam sangat menekankan prinsip keadilan. Umat Islam dituntut untuk melawan diskriminasi, memperjuangkan hak kelompok lemah, serta mendorong kebijakan publik yang adil untuk semua agama dan golongan. Yang ketiga, menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Peran umat Islam di sini menghargai perbedaan, keyakinan, menghindari ujaran kebencian, dan membangun dialog yang harmonis dengan agama lain. Yang keempat, mengembangkan pendidikan dan literasi dalam sejarah. Masyarakat madani berkembang pesat karena umat Islam mengutamakan ilmu. Perannya aktif dalam pendidikan, meningkatkan literasi masyarakat, menghindari hoaks dan politik yang manipulatif atau politik kotor, dan mereka membangun budaya berpikir kritis. Yang kelima, memberdayakan ekonomi umat. Kemandirian ekonomi itu kunci dari masyarakat madani. Peran umat Islam misalnya itu bisa dengan menggerakkan zakat, infak, sedekah, wakaf, membantu UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong sistem ekonomi yang etis seperti anti riba, anti penindasan. Nah, jika ekonomi kuat, masyarakat itu akan lebih stabil dan gak gampang terpecah belah. Yang keenam, menguatkan partisipasi sosial dan politik. Peran umat Islam berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ikut organisasi atau komunitas, dan mereka bisa mengawasi kebijakan pemerintah. Mereka juga dapat menyuarakan keadilan dan transparansi. Islam mendorong umatnya untuk amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kebaikan dan mencegah keburukan dalam kehidupan publik. Yang ketujuh atau yang terakhir, menjadi teladan atau uswah hasanah. Nah, ini yang paling penting. Perubahan sosial itu dimulai dari contoh yang nyata. Kalau umat Islam menunjukkan tutur kata yang baik, sikap damai, empati, kerjasama, dan kedisiplinan, maka masyarakat yang lain otomatis akan belajar dan mengikuti langsung. A few moments later. Oke, kita ke materi yang kedua, yaitu pengertian dan konsep toleransi umat beragama menurut Islam. Dalam Islam, toleransi dikenal dengan konsep tasamuh, yaitu sikap saling menghargai, memberi ruang, dan tidak memaksa keyakinan orang lain. Intinya, Islam itu mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan secara damai meskipun berbeda agama. Konsep toleransi ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu tidak ada paksaan dalam agama, dijelaskan melalui surat Al-Baqarah ayat 256, dan bagimu agamamu, bagiku agamaku, dijelaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Dua ayat tersebut cukup menunjukkan bahwa Islam itu tidak mengajarkan untuk memaksa, menghina, atau memusuhi orang yang berbeda keyakinan. Toleransi dalam Islam itu bukan berarti kita mencampur adukan semua ajaran agama, tetapi lebih ke menghormati tanpa harus mengikuti. Jadi kita tetap teguh sama akidah kita sendiri.
tapi tetap santun dan berbuat baik kepada siapapun. Bahkan Rasulullah SAW sendiri itu hidup berdampingan dan bekerja sama dengan Yahudi dan Nasrani di Madinah melalui Piagam Madinah yang menjadi contoh nyata hidup toleran lintas agama. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai problematika kehidupan umat beragama. Nah, walaupun Islam mengajarkan hidup rukun, realitanya di masyarakat itu seringkali muncul masalah. Nah, beberapa masalah yang paling sering muncul adalah pertama, kurangnya pemahaman agama. Banyak konflik muncul karena orang cuma tahu sedikit tapi mereka merasa paling benar. Kurang literasi agama bahkan bikin orang gampang terprovokasi. Yang kedua, fanatisme berlebihan. Fanatisme yang gak sehat itu bikin seseorang menganggap kelompok lain itu sesat, padahal Islam sendiri mengajarkan moderasi. Yang ketiga, provokasi dan hoax. Sekarang zamannya media sosial, info salah dikit itu bisa langsung meledak jadi konflik. Banyak isu agama yang dipelintir untuk kepentingan politik. Yang keempat, perbedaan pemahaman antar umat beragama. Setiap agama itu punya ajaran masing-masing. Nah, masalah muncul kalau ada kelompok yang maksa pandangan mereka tuh ke orang lain, padahal pandangannya beda. Yang kelima, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Kadang konflik agama itu cuma bungkus atau cover aja, tapi akar masalahnya itu sebenarnya ekonomi atau politik. Isu agama jadi alat untuk pemecah belah suatu bangsa. Yang keenam atau terakhir, minimnya ruang dialog. Kalau orang nggak mau ngobrol dan cuma mau menang sendiri, ya wajar konflik makin besar. Dan dialog itu penting banget di era sekarang. Baik, kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin artinya Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan cuma untuk orang Islam aja, tapi untuk semua makhluk. Nah, supaya Islam itu benar-benar terasa sebagai rahmat di kehidupan nyata, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, menguatkan pendidikan Islam yang moderat. Pendidikan agama harus mengajarkan sikap terbuka, lembut, dan menghargai perbedaan, bukannya malah mengajarkan kebencian. Yang kedua, memperbanyak dialog antar agama. Dengan ngobrol baik-baik, perbedaan itu pasti bisa dipahami, bukan malah dibenturkan. Yang ketiga, menjadi teladan dalam berperilaku. Sikap lembut Rasulullah adalah contoh yang paling nyata. Jadi muslim itu harus sopan, ramah, jujur, dan gak suka ngegas. Melalui akhlak, orang lain akan merasa Islam itu tentram dan hangat. Yang keempat, tidak mudah menghakimi. Setiap orang pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, Islam itu mengajarkan umatnya untuk sabar dan gak gampang ngecap orang lain kafir atau sesat. Yang kelima, menjaga keadilan dan hak sesama. Dalam sejarah, Rasulullah SAW bahkan melindungi hak-hak umat Yahudi dan Nasrani di Madinah. Nah, itu semua menjadi bukti bahwa Islam mendukung keadilan untuk semua, bukan untuk satu orang saja atau untuk suatu kepentingan kelompok. Yang keenam atau yang terakhir, melawan ekstremisme, baik ekstrem kiri atau liberal maupun ekstrem kanan atau radikal. Islam itu jalan tengah, bukan yang keras atau yang terlalu longgar.